saya dari PMT 4A. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Bilhaki mengenai sejarah Islam Asia Tenggara, Islamnya di Brunei Darussalam. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah sampai dengan perkembangan Islam sampai saat ini. Awal sejarah Brunei Darussalam. Nah, apa aja sih awal sejarah mengenai Brunei Darussalam ini? Nah, sebelum Brunei Darussalam, wilayah ini awalnya dikenal sebagai Kerajaan Brunei, yang kemudian berganti nama menjadi Brunei. Asal nama Brunei diyakini berasal dari kata Bruna, yang mengacu pada rombongan klan atau suku Saka yang dipimpin oleh Fateh Brunei. Awalnya menjadi pusat perdagangan bagi pedagang Cina, dan kejayaannya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan kelima Balkhia pada abad ke-15 sampai abad ke-17, saat kekuasaannya meluas hingga ke Kalimantan dan Filipina. Namun, setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Inggris, Brunei menjadi salah satu basis jajahan dan sejak tahun 1888 menjadi negara persemakmuran Inggris. Selanjutnya ada kedatangan Islam di Brunei Darussalam. Nah, awal mulanya kedatangan Islam di Brunei merupakan peristiwa signifikan yang membentuk identitas, budaya, dan tatanan sosial negara tersebut selama berabad-abad. Para Sultan Brunei memainkan peran penting dalam penyebaran Islam menggunakan kekuasaan politik dan pengaruh mereka untuk mempromosikan dan melindungi agama ini. Penerimaan Islam oleh masyarakat Brunei terjadi secara bertahap, dipengaruhi oleh pedagang muslim dari luar dan pemimpin agama setempat. Pola top-down Islamisasi di mana agama diterima terlebih dahulu oleh elit penguasa, kemudian disosialisasikan ke masyarakat bawah, telah mempercepat perkembangan Islam di Brunei. Hingga kini Brunei Darussalam tetap menjadi negara Islam Sunni yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam ketatanegaraan dan pemerintahannya. Baiklah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Brunei Darussalam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Brunei Darussalam antara lain, yang pertama, kedatangan pedagang dan ulama. Nah, kedatangan pedagang dan ulama ke Brunei merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pedagang Islam membawa ajaran agama Islam saat berdagang di wilayah ini, sementara para ulama datang untuk menyebarkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Peran mereka sangat penting dalam memperkenalkan dan mengakarkan nilai-nilai Islam di Brunei, serta mempengaruhi perubahan sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Melalui interaksi dengan penduduk setempat, pedagang dan ulama membantu menyebarkan ajaran Islam dan membentuk komunitas Muslim yang kuat di Brunei. Selanjutnya adalah Kesultanan Brunei. Kesultanan Brunei memberikan pelindungan dan dukungan kepada ulama dan cendekiawan Islam serta memfasilitas pendirian masjid, surau, dan institut pendidikan agama. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyebaran dan perkembangan Islam di Brunei. Mereka memperkuat identitas Islam sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Penguasa Brunei menggunakan agama Islam sebagai landasan legitimasi kekuasaan dan menetapkan hukum-hukum syariah sebagai hukum negara. Selanjutnya, pengaruh budaya Melayu. Nah, bahasa Melayu adalah bahasa ulama di Brunei dan menjadi medium komunikasi utama dalam penyebaran ajaran Islam. Kitab-kitab keagamaan dalam bahasa Melayu digunakan untuk pendidikan agama dan dakwah, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat Brunei. Ritual-ritual keagamaan seperti pernikahan dan upacara keagamaan lainnya sering kali dipraktikkan sesuai dengan adat dan tradisi Melayu yang memperkuat keterkaitan antara budaya Melayu dan Islam. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan dan dakwah. Institut Pendidikan Agama
seperti sekolah agama, pondok pesantren, dan pusat pembelajaran Islam memainkan peran sentral dalam penyebaran pengetahuan agama Islam di kalangan masyarakat Brunei. Melalui pendidikan formal dan informal, masyarakat belajar tentang ajaran Islam, praktek keagamaan, dan nilai-nilai Islam yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan agama membantu dan membentuk karakter dan moral individu serta mengajarkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, keadilan, dan kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Ini membantu memperkuat identitas Islam di kalangan masyarakat Brunei. Baiklah, selanjutnya kondisi Islam Brunei Darussalam setelah merdeka. Nah, setelah merdeka, Brunei telah mengalami transformasi menjadi negara Melayu Islam beraja di mana Melayu menandakan penerapan nilai-nilai tradisi dan budaya Melayu yang bermanfaat. Islam mencerminkan keyakinan sesuai mazhab al-husnah wal jamiah dan beraja menunjukkan sistem tradisi Melayu yang terakar. Langkah-langkah serius telah diambil sejak tahun 1984 untuk memperkuat identitas Islam secara politis, termasuk pendirian lembaga modern, penerapan hukum syariah, dan pembentukan majelis agama Islam. Brunei memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Islam ditegaskan sebagai pandangan hidup utama dan satu-satunya ideologi negara yang dipromosikan melalui jabatan hal-ehwal agama. Baiklah, kemudian ada sejarah pendidikan Islam di Brunei Darussalam. Sejak kedatangan agama Islam di Brunei, peran Kesultanan Raja Brunei yang beragama Islam telah sangat menonjol dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Awalnya pendidikan agama dilakukan secara informal di berbagai tempat tradisional seperti rumah, masjid, dan istana kerajaan dengan tenaga pengajar dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan agama Islam mengalami perubahan yang signifikan, terutama setelah kedatangan Inggris ke Brunei pada tahun 1911. Meskipun pendidikan ala barat mulai diperkenalkan, Raja Brunei tetap memberikan perhatian besar pada pendidikan agama Islam, termasuk mencetak Al-Quran dan memperkuat pengajaran bahasa Melayu dengan huruf Jawi dan aksara Rumi. Seiring dengan kemajuan zaman, pendidikan agama Islam di Brunei menjadi lebih sistematis dengan guru agama yang harus memiliki pelatihan resmi. Namun pemerintahan Brunei tetap mempertahankan identitas Islam dalam sistem pendidikan modern dengan tetap memasukkan ajaran agama Islam sebagai inti dari program pengajaran moral di sekolah-sekolah tanpa mengabaikan pelajaran lain seperti bahasa. Selanjutnya itu ada hubungan sejarah Islam Brunei Darussalam dengan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, hubungan sejarah Islam di Brunei Darussalam dengan perkembangan Islam di Indonesia memiliki banyak kesamaan dan saling mempengaruhi, yaitu yang pertama, penyebaran awal Islam, sama-sama melalui perdagangan Islam. Dan yang kedua, pengaruh kesultanan dan kerajaan, di mana politik mengambil peran untuk perluasan perkembangan Islam. Yang ketiga, perdagangan dan pertukaran budaya. Yang keempat, pengaruh intelektual dan kultural. Yang kelima, resistensi terhadap kolonialisme. Yang terakhir adalah manfaat pembelajaran Islam dalam pendidikan Brunei Darussalam. Yang pertama adalah integrasi moral, keadilan, dan kesetaraan. Yang ketiga, pemberdayaan individu. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Dan yang kelima, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Baiklah, jika ada yang belum paham dengan penjelasan saya, silakan ditanya di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.